Jumpa lagi dengan Resti di sini. Kita akan melanjutkan pelajaran kita pada saat ini. Kita masih dengan tema yang sama ya. Tema 1, hidup rukun. Namun saat ini kita akan belajar subtema 3. Oke, judul subtema 3 adalah hidup rukun di sekolah. Namun sebelumnya anak-anak, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk berkat yang Kau berikan pada kami. Saat ini kami akan belajar, kiranya Tuhan akan memberkati, memberikan hikmat akal budi kepada kami, agar kami boleh mengerti pelajaran yang kami akan pelajari. Walaupun kami terpisah jauh Tuhan, namun Tuhan akan selalu menjaga kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Hidup rukun di sekolah. Coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di sini. Gambar ini menunjukkan bahwa mereka itu hidup rukun. Kenapa sampai hidup rukun? Karena mereka bekerja sama satu dengan yang lain, saling membantu, saling menyayangi, saling menghormati. Masih ingat ya artinya hidup rukun? Hidup rukun adalah saling menyayangi dan saling menghormati. Kalau kita saling menghormati, saling menyayangi, berarti kita tidak akan pernah bertengkar dengan teman-teman yang ada di sekitar kita. Ayat kita pada saat ini terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Sudah pernah belajar tentang buah-buah roh? Oke, ada lagunya ya buah-buah roh. Nah sekarang ayat kita berbunyi, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi ada berapa buah-buah roh? Ada 9. Oke, jadi anak-anak kalau kita mau hidup rukun di sekolah, di rumah, dimanapun kita berada, kita harus memiliki buah-buah roh, yaitu kita memiliki kasih, kita selalu bergembira, sukacita, kemudian damai sejahtera, terus harus sabar, kemudian harus murah hati, dan juga harus baik, harus setia, harus lemah lembut, dan bisa menguasai diri sendiri. Cerita Udin. Di sekolah, aku mempunyai banyak teman. Walaupun kami berbeda, tapi aku bersedia rukun dengan mereka semua. Firman Tuhan menyuruh kita sebagai anak-anaknya untuk hidup rukun satu dengan yang lain. Alangkah senangnya bila di sekolah tercipta hidup rukun, walaupun ada perbedaan warna kulit, suku, dan agama. Mari kita hidup dalam kerukunan dengan saling menghargai dan saling menolong. Tuhan Yesus merindukan semuanya indah dan teratur seperti pada awalnya. Seluruh bumi diciptakan baik adanya. Jadi kalau kita mau rukun, Udin bilang apa? Kita harus saling menghargai dan saling menolong. Oke. Hal-hal yang harus dilakukan agar tetap rukun. Yang pertama, berdoa dan membaca Alkitab bersama. Nah, ini supaya hidup rukun di sekolah ya. Kemudian mendengarkan orang yang sedang berbicara. Jadi kalau ada teman yang berbicara, kita harus dengarkan. Kemudian ketika guru memberikan pelajaran, anak-anak harus mendengarkan. Bekerja sama dengan baik. Ramah terhadap orang lain. Ramah itu seperti apa? Dia orangnya suka senyum. Kemudian menolong teman atau siapa saja yang bisa kita tolong, kita tolong. Selalu mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih. Kapan kita menggunakan kata tolong? Ketika kita ingin meminta tolong atau minta bantuan teman kita. Contoh, Ocen meminta tolong sama Lora. Lalu Ocin bilang seperti ini, Lora tolong ambilkan buku saya. Jadi jangan lupa pakai kata tolong ya. Kemudian ketika Kaila ada masalah dengan Meme,
Kayla harus minta maaf sama Memi. Jangan lupa katakan maaf. Ya, ini contoh. Kemudian terima kasih. Contohnya Kevin berbagi makanan dengan Alvaro. Jangan lupa Alvaro harus bilang terima kasih Kevin. Jadi dalam segala hal harus gunakan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Kemudian selanjutnya selalu berperilaku jujur. Jadi jujur terhadap orang lain. Kemudian saling mengasihi. Nah, itu tadi hal-hal yang harus dilakukan di sekolah supaya tetap hidup rukun. Nah, sekarang kita akan belajar buaro. Apakah anak-anak tahu? Apakah anak-anak sudah tahu bahasa Inggris dari buah buaro? Sudah pernah belajar? Kalau belum, berarti saat ini kita akan belajar bahasa Inggris dari buah buaro. Kan yang pertama tadi ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Apa sih bahasa Inggrisnya buaro? Apa bahasa Inggrisnya kasih? Oke, kita akan belajar ya. Oke, bahasa Inggris buaro adalah fruit of the spirit. Jadi fruit itu buah. Buah kan sudah tahu. Fruit itu buah. Fruit of the spirit. Jadi buah roh. Apa bahasa Inggrisnya kasih? Bahasa Inggrisnya kasih adalah love. Biasanya kita kasih bentuknya seperti ini ya. Love. Kemudian sukacita, joy. Kemudian damai sejahtera bahasa Inggrisnya apa? Peace. Kemudian kesabaran bahasa Inggrisnya apa? Patience. Kemudian kemurahan bahasa Inggrisnya apa? Kindness. Kemudian kebaikan bahasa Inggrisnya apa? Goodness. Dan kesetiaan bahasa Inggrisnya apa? Faithfulness. Kemudian lemah lembut bahasa Inggrisnya apa? Gentleness. Dan yang terakhir, penguasaan diri bahasa Inggrisnya apa? Self control. Oke, mari kita baca bersama-sama. Anak-anak ikuti Mem di rumah ya. Walaupun kita bisa jauh, anak-anak masih bisa mengikuti Mem lewat video ini. Oke, repeat after me. Fruit of the Spirit. Oke. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Oke, jadi nanti anak-anak di rumah diulang-ulang ya. Ada love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Jadi anak-anak belajar ya, buah-buah roh atau fruit of the spirit. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Ingat ya, kita belajar subtema 3 berbicara tentang hidup rukun di sekolah. Selain waktu belajar di sekolah ada waktu apa-apa lagi. Jadi di sekolah juga ada waktu untuk istirahat. Jadi pada saat istirahat itu apa yang kita lakukan? Ada yang bermain, ada yang bercerita dengan temannya, ada yang saling bercanda dengan temannya. Apa yang kamu lakukan pada waktu istirahat di sekolah? Kalau melihat biasanya anak-anak kalau istirahat di sekolah kadang ada yang makan, ada yang bermain dengan teman, ada yang belanja di kantin, dan ada yang bercanda dengan teman-teman. Apa kamu bermain dengan temanmu? Ya, tentu saja. Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Nah, bagaimana sikapnya kalau bermain dengan teman-teman? Jadi harus rukun. Pada saat ini kita akan belajar kalimat perintah. Perhatikan ya. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Jadi kalau misalnya ada anak-anak, contoh Daniel disuruh bawa bekal, lalu mamanya pesan, Daniel nanti kalau makan
bagi ya bekalnya sama teman-teman. Ini Udin, mamanya suruh membagi makanan dengan teman-teman. Udin, bagilah bekalmu dengan teman ya. Baik Bu, mengapa kita harus berbagi? Karena itu menunjukkan hidup rukun. Jadi berbagi itu menunjukkan hidup rukun. Oke, kalimat perintah isinya atau kalimat perintah adalah menyuruh untuk melakukan sesuatu. Kalau pertemuan lalu kita belajar tentang kalimat apa? Kita belajar kalimat ajakan. Kan kalimat ajakan apa? Memanggil seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalau ini kalimat perintah menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh kalimat perintah. Ibu guru mengatakan kepada anak-anak di dalam kelas bahwa duduklah dengan baik. Jangan lupa ya anak-anak, kalau menggunakan kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Ini tanda seru ya, perhatikan pointer mem ini lagi jalan-jalan ini. Tanda seru. Ini adalah tanda seru. Kalau tanda tanya ada tadi, ketika kita bertanya menggunakan tanda tanya. Kemudian kalau cara membaca tanda seru dengan tanda tanya beda ya. Kalau tanda tanya kita nadanya seperti ini. Mengapa kamu datang terlambat? Nah itu tanda tanya. Tapi kalau tanda seru kita seperti ini. Duduklah dengan baik. Duduklah dengan baik. Jadi itu tanda seru. Ini contoh-contoh lain kalimat perintah ya. Masuklah ke dalam kelas setelah bel berbunyi. Oke, ini bel ya, sorry, ini salah ketik. Ini bel. Ketika bel berbunyi. Kemudian jagalah kebersihan kelas. Ingat menggunakan tanda seru. Jadi kalau Mem suruh tulis contoh kalimat perintah jangan lupa menggunakan tanda seru. Karena kalau tidak ada tanda seru, Mem kasih nilainya setengah aja. Karena kalimat perintah menggunakan tanda seru. Tutuplah pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Aturlah buku-buku di rak agar tetap rapi. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu tadi adalah contoh-contoh kalimat perintah. Oke, bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Coba anak-anak perhatikan. Apakah ini merupakan kalimat perintah? Yes, ini adalah kalimat perintah karena bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Anak-anak baca di rumah ya percakapannya, kalau boleh harus keras dengan nada yang bagus. Anak-anak boleh ikut cara membaca. Udin, teman-teman bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Kalau membaca itu jangan datar begini ya. Teman-teman bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Membaca itu harus ada intonasinya atau penekanannya. Jadi teman-teman bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Siti, siap Din, aku akan menyapu. Edo, aku akan menghapus papan tulis sampai bersih. Beni, aku akan membereskan lemari buku. Udin, terima kasih teman-teman. Ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya. Di sini ada kalimat ajakan juga ya. Ini ayo. Masih ingat kan kalimat ajakan? Ada ayo, ada kalimat ajakan dan ada kalimat perintah. Teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Itu adalah kalimat perintah. Ketika kita memerintah seseorang melakukan sesuatu, jangan lupa harus dengan sopan. Supaya orang yang kita perintah, ketika kita memerintah orang, mereka mau melakukannya. Tapi kalau kita menyuruh orang, contoh anak-anak di rumah, kalau misalnya mau minta tolong orang tua, tidak perlu bentak-bentak orang tua ya, karena kebanyakan melihat biasanya kalau anak-anak di rumah atau di mana saja mendapati biasanya bentak-bentak orang tuanya. Seperti ini, Mama, tolong ambilkan itu. Pakai kata tolong tapi nadanya tidak bagus ya. Jadi kalau misalnya mau minta tolong jadi bilang, Mama boleh minta tolong ambilkan
air atau mama boleh ambilkan air. Nah, itu adalah sesuatu kata-kata yang kita harus mengeluarkan dengan bagus supaya orang tua bisa mendengarnya dengan baik. Dan kalau boleh tidak perlu perintah-perintah orang tua ya di rumah. Kalau boleh ambil sendiri, ambil sendiri. Nanti Mem akan tanya kalau ada anak-anak di rumah yang suka perintah-perintah orang tuanya, Mem akan tanya sama orang tua. Contoh, ini contoh ya, contoh di rumah Noel, perintah-perintah orang tua. Mem akan tanya sama mamanya Noel, bagaimana Noel di rumah, apakah suka perintah orang tua? Nah, nanti nilainya bisa kurang karena kita kan lagi belajar. Kalau memerintah itu harus dengan nada yang baik. Ini kira-kira kalau anak-anak buat kalimat perintah di rumah apa ya? Gambar yang pertama ini kelasnya kotor. Berarti kalau Mem kasih contoh seperti ini. Bersihkanlah ruangan kelas dengan baik. Itu contoh. Kemudian gambar yang kedua. Ini siapa yang terlambat ini? Edo atau Udin ini? Edo. Nah, kemudian guru bilang begini. Masuklah ke dalam kelas. Jadi itu adalah contoh kalimat perintah. Atau ibu bilang begini. Duduklah di tempat dudukmu. Nah, siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Banyak juga ya. Kalau di sekolah kita baru 100 lebih. Oke, sekarang kita akan melihat berapa sih jumlah siswa yang ada di sekolah Udin. Jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah, oke, sekarang kita masuk di penjumlahan. Kita akan berhitung-hitung sekarang. Makanya beberapa waktu yang lalu Mem suruh anak-anak untuk belajar berhitung di rumah. Bagaimana caranya kita berjumlah? Ini penjumlahan ya. Bagaimana caranya kita menjumlahkan? Ingat, masih ingat posisi yang di depan ini adalah tempat untuk ratusan, yang di tengah-tengah ini adalah tempat untuk puluhan, dan yang di belakang ini adalah tempat untuk satuan. Ketika kita menjumlahkan sesuatu seperti ini adalah penjumlahan bersusun pendek ya. Yang kita harus jumlahkan terlebih dahulu adalah bagian ratusan atau puluhan atau satuan. Satuan. Kita akan jumlahkan mulai dari belakang ya. Ini satuan, dari satuan dulu. Berarti kita lihat dulu, ini siswa laki-laki ya, 125 adalah siswa laki-laki, 117 adalah siswa perempuan. Sekarang kita akan jumlahkan 5 ditambah 7, berapa anak-anak? Sudah tahu menjumlahkan 5 tambah 7 seperti apa? Kalau ingat lalu ya, kelas yang tahun lalu, cara mereka belajar penjumlahan itu seperti ini. 5 tambah 7. 7 ini mereka taruh di dalam pikiran. Pikirannya ada 7. Kemudian 7 itu ditambah dengan 5. 5-nya ada di tangan. Nah, 7 dalam pikiran setelah 7 ada berapa? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 5 tambah 7 sama dengan 12. Oke, sekarang apakah 12 ini akan kita pindahkan ke bawah sini? Tidak, kita ada caranya ya. Yang kita akan pindahkan ke bawah sini adalah 2. Jadi yang satuan, satuannya kita bawa ke bawahnya satuan juga. Kemudian yang satunya ini kita kemanakan? Kan tadi 12. Kita pindahkan ke atasnya 2. Nah, sekarang bagaimana lagi caranya menjumlahkan? Itu namanya kita simpan ya. Yang satunya kita simpan, yang 2-nya kita tulis di bawahnya satuan. Oke, 2 ditambah 1 sama dengan berapa? 3. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Berarti di sini ada 4. Kemudian 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi total keseluruhan siswa yang ada di sekolah Udin adalah ketika dijumlahkan perempuan dan laki-laki yaitu berjumlah 242 siswa. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara
bersusun panjang dan bersusun pendek. Bersusun panjang itu seperti apa? Nah, ini dia contoh bersusun panjang. Ini ya contoh bersusun panjang seperti ini. Tapi kalau menurut Mem akan lebih memudahkan jika kita menggunakan cara yang kedua, yaitu bersusun pendek. Karena memudahkan kita menjumlahkan. Contohnya 4 tambah 2 itu berapa? Oh ternyata 6. 3 tambah 1 itu berapa? Oh ternyata 4. Jadi lebih memudahkan yang bersusun pendek. Oke, ini ada contoh soal ya. Coba perhatikan. 475 ditambah 254 ini dijumlahkan. Kira-kira berapa? 5 tambah 4 berapa? 5 ditambah 4 sama dengan 9. 7 ditambah 5 berapa? Oke, 7. Ingat ya cara tadi. 7 di dalam pikiran, 5-nya di tangan. Berarti setelah 7 ada 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 7 tambah 5, 12. Ingat tadi contoh ya, kita tulis 2, simpan 1. Sekarang 1 tambah 4 sama dengan 5. 5 tambah 2 sama dengan 5, 6, 7. Berarti 7. Berarti jawaban dari soal ini adalah 729. Nah, di dalam matematika ini kita ada belajar soal cerita. Contoh soal cerita. Di perpustakaan sekolah terdapat 181 buku pelajaran dan 126 buku cerita anak. Berapa jumlah buku seluruhnya? Bagaimana caranya kita tahu jumlah keseluruhannya? Gampang saja, tinggal kita tambahkan. Jadi 181 ditambah 126. Jumlahkan ya, ini tanda jumlahkan, ini tanda. 1 tambah 6 berapa? 7. 8 tambah 2 8 tambah 2 9, 10. Berarti tulis 0, simpan 1. Sekarang 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 berarti ada 307 buku. Jadi buku yang ada di perpustakaan terdapat jumlahnya ada 307 buku. Nah, suatu hari di sekolah, Benny bertugas membereskan lemari kelas. Di lemari terdapat kotak kapur tulis. Mula-mula ada 242 kapur tulis ya. 242 kapur tulis. Kapur tersebut digunakan 38 buah. Berapa sisa kapur yang ada? Bagaimana cara mengetahui sisa kapur yang ada? Dengan menggunakan pengurangan, karena kan ada kapur banyaknya 242. Tapi ternyata sudah digunakan, sudah dipakai 38. Berarti 38 ini sudah tidak ada lagi. Berapa sisa kira-kira? Jadi kita mengetahui sisa kapurnya itu dengan cara pengurangan. Sisa kapurnya adalah kapurnya tadi awalnya ada 242. Mereka gunakan 38. Bagaimana caranya? Dengan cara pengurangan. Oke. Ingat ya, pengurangan, penjumlahan atau perkalian atau apapun itu dalam matematika selalu dari satuan, dari belakang, pokoknya dari belakang ke depan. 2 dikurang 8. Bisa nggak ya 2 ini dikurang 8? 2, ada 2. Contoh saya punya buah apel. Laila punya 2 buah apel. Dia mau kasih ke Meme 8. Bisa enggak itu? Dia cuma punya 2 buah apel tapi dia mau kasih ke Meme 8. Bisa enggak? Tidak bisa. Nah, bagaimana caranya? Kita akan tahu bagaimana caranya supaya 2 ini dikurang 8 bisa. Oke, ini lebih kecil ya. 2 ini lebih kecil dan akan dikurang dengan angka 8 yang lebih besar. Ya, tidak bisa.
Namun kita punya caranya. Oke. Satu ini diambil dari mana? Coba lihat. Ada 4. Di depan 2 ini ada 4. Jadi kita pinjam. Itu namanya pinjam. Pinjam 1. Ini akan jadi 12. Ini jadinya 12 ya sekarang. 1 ini dengan 2 berarti dia jadinya 12. Bukan 1 tambah 2 sama dengan 3 ya. Karena kalau seperti itu dia akan tetap kecil. Jadi kita jadikan 1 dengan 2 berarti 12. Sekarang 12 dikurang 8 sama dengan 4. Jadi 12 dikurang 8 sama dengan 4. Oke. Sekarang 4 ini sudah kita kurangi 1 tadi kan. Sudah dipinjam sama 2 4-nya. Ini sudah dipinjam sama 2. Berarti 4 ini tinggal 3. Sekarang 3 dikurang 3 sama dengan berapa? Alvaro punya 3 gula-gula. Akan diberikan kepada Ewil 3-3-nya. Berarti Alvaro punya berapa gula-gula? Tidak ada lagi. Jadi kita tulis 0. Sekarang 2-nya 2 kita turunkan langsung ya, karena di sini di depan 3 ini tidak ada angka lagi. Jadi kita langsung turunkan. Oke, sudah mengerti? Jadi sisa kapurnya adalah 204. Dari 242 mereka gunakan 38, berarti sisanya 204. Ini ada contoh lagi. Oke. 425 dikurang 284. Ini kurang ya. Ingat, kalau kurang kita sistem pinjam. Kalau penjumlahan kita sistem simpan. Kalau ada yang lebih kita simpan. Oke. 5 kurang 4 sama dengan ini 5. 5 ditutup 4 berarti tinggal 1. Sekarang 2 kurang 8. Kayak tadi tidak bisa ya, 2 ini kurang 8. Berarti ini jadinya kita pinjam dari sini, dari 4 ini. Jadi ini tinggal 3, ini jadi 12. 12 kurang 8 tadi berapa? 4. Sekarang ini tinggal 3. 3 kurang 2 sama dengan 1. Berarti 141. Next. Di sini ada soal cerita juga ya, di pengurangan ini ada soal cerita. Kapur tulis di lemari ada 116 batang. Kapur tersebut sudah dipakai sebanyak 25 batang. Berapa sisa kapur yang belum dipakai? Oke, kita hitung lagi. 116 dikurang 25 karena kita gunakan. Ingat, kalau ratusan dikurang dengan puluhan, selalu sejajarnya dari belakangnya. Satuan, pokoknya dimulai dari satuan. Satuan harus sejajar, puluhan harus sejajar, ratusan harus sejajar. Tapi karena ini hanya puluhan, berarti ratusan tidak ada temannya. Tidak apa-apa, dia kosong nanti. Oke, sekarang 6 dikurang 5 berapa? Ini ada 6, tangan jari-jari mem ada 6. Terus mem kasih keluar 5. Berarti tinggal 1. 6 kurang 5 sama dengan 1. Sekarang 1 kurang 2. Bisa enggak 1 kurang 2? Tidak bisa. Ini kita langsung kurang aja. 11 dikurang 2. 11 dikurang 2 berarti sisanya berapa? 9. Dari 116 kapur, setelah digunakan 25 batang, berarti sisa kapurnya adalah 91. Mungkin anak-anak yang ada sekarang ini mungkin belum pernah lihat ya, karena di sekolah kita tidak pernah menggunakan kapur lagi kan. Itu dulu waktu masih mem sekolah, sampai masih SMA, masih guru-gurunya masih gunakan kapur. Dan papan tulisnya itu berwarna apa? Berwarna hitam. Kalau sekarang kan kita gunakan whiteboard yang dengan spidol ya. Jadi kalau kita gunakan whiteboard berarti dia pakai spidol. Kalau kita gunakan blackboard, itu namanya blackboard, papan tulis warna hitam, kita akan menggunakan kapur tulis. Jadi ini kita lagi bahas-bahas kapur kan dari tadi.
Oke, di kelas para siswa sedang belajar menggambar. Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda. Ada yang pakai krayon, sudah pernah lihat krayon? Ada yang pakai pensil warna, dan ada yang pakai spidol untuk mewarnai gambar mereka. Udin dan teman-teman belajar di sekolah dengan senang. Suasana di sekolah menyenangkan karena mereka saling menjaga kerukunan. Ini ya, mereka lagi berlari berpasang-pasangan. Oke, dalam berlari itu ada tiga macam ya lari ini. Ada lari pendek, jadi langkah kaki kita itu pendek. Kemudian ada lari panjang, berarti langkah kaki kita itu panjang, jauh. Kemudian lari berpasangan. Nah, ketika lari berpasangan itu jangan lupa untuk tetap harus kompak supaya tidak ada yang terjatuh. Mari kita lihat berolahraga bersama teman. Ini berolahraga bersama ya di sekolah. Anak-anak baca dengan nyaring di rumah ya. Hari ini Udin dan teman-teman berolahraga. Pak Guru meminta siswa untuk berlari berpasangan. Seperti gambar tadi ya, berpasangan. Udin berpasangan dengan Edo. Tiba-tiba mereka terjatuh karena gerakan kakinya tidak kompak. Kaki Edo terluka dan berdarah. Udin membantu Edo berdiri. Pak Guru mengantarkan Edo ke UKS. Pak Guru pun mengingatkan siswa lainnya. Berhati-hatilah ketika berlari. Samakan langkah kalian terlebih dahulu. Jadi kalau berlari berpasangan itu tahun lalu memang pernah praktek untuk kelas yang sudah naik kelas 3 sekarang ya, mereka berlari berpasangan dan memang harus kompak. Berlari berpasangan itu harus kompak supaya tidak ada yang terjatuh. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman sebelum pulang? Nah, ini di sekolah Udin ya, pembelajarannya sudah selesai. Sebelum pulang sekolah biasanya apa yang dilakukan terlebih dahulu? Nah, coba lihat gambarnya, mereka sedang berdoa. Masih ingat berdoa pengamalan sila berapa? Berdoa adalah pengamalan sila pertama. Jadi selalu diulang-ulang pengamalan sila ini. Dari subtema 1, subtema 2, sampai subtema 3 sekarang kita masih belajar tentang pengawalan Pancasila. Kemudian mereka lagi ngapain ini? Oke. Sila pertama, walaupun beda agama, Edo dan Udin tetap saling berbagi. Jadi makanya pengamalan sila pertama itu tidak memilih-milih teman, walaupun beda agama harus tetap saling bersama. Oke. Nah ini pengamalan sila kedua, berbagi dengan adil. Aku lupa bawa bekalku. Ini kata Lani kepada Siti. Lani bilang, aku lupa bawa bekalku. Lalu Siti bilang, mari kita makan bekalku bersama. Jadi kalau ada teman-teman di sekolah yang lupa bawa bekalnya, jangan lupa untuk saling berbagi. Itu adalah pengamalan sila kedua. Nah sekarang ini kira-kira mereka lagi ngapain? Ada yang angkat-angkat tangan. Terus ada guru yang di tengah. Sepertinya mereka sedang membicarakan sesuatu. Oh, mereka sedang musyawarah. Oke, musyawarah pengamalan sila keberapa? Musyawarah adalah pengamalan sila keempat. Jadi ini mereka sedang musyawarah untuk mengambil bagian di upacara bendera. Kemudian, nah ini mereka mengikuti upacara, bersatu mengikuti upacara. Mengikuti upacara dengan tertib. Bersatu ini adalah pengamalan sila keberapa? Sila ketiga. Oke. Mem tadi sengaja tukar sila keempat duluan karena harus pilih dulu kan siapa yang ambil bagian musyawarah dulu, lalu mereka mengikuti upacara, bersatu mengikuti upacara dengan tertib. Kemudian ini pengamalan sila keberapa, ini mereka lagi ngapain? Piket ya, bersama gotong royong. Gotong royong adalah pengamalan sila ke-5. Jadi anak-anak jangan lupa ya, pengamalan Pancasila itu harus tetap sering diingat. Apa-apa, pengamalan sila pertama apa? Kemudian pengamalan sila kedua apa?
Sila ketiga apa? Sila keempat apa? Sila kelima apa? Karena nanti kalau ujian pasti itu akan keluar. Dan Mem harap bukan hanya di ujian anak-anak tahu ini pengamalan Pancasila, tapi dalam prakteknya juga ya. Dan jangan lupa harus tetap ingat simbol-simbol dan bunyi dari sila Pancasila. Wah, terima kasih. Pelajaran kita sudah selesai untuk subtema 3. Jangan lupa untuk mengerjakan homework atau pekerjaan rumah. Dan ingat ya, selalu kumpul pada hari tugas tersebut diberikan. Jadi sesuaikan jadwal. Selalu perhatikan jadwal yang telah membagikan di grup WA. Oke, pelajaran kita sudah selesai hari ini. Semoga anak-anak akan tetap rajin belajar di rumah, tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan. Jika ingin keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan rajin untuk cuci tangan. Oke, terima kasih. Kita akan akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat hari ini. Kami telah belajar, biarlah apa yang kami telah pelajari kami boleh mengerti dan kami boleh gunakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak kami Tuhan yang ada di rumah, berikan kesehatan kepada mereka. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami dalam nama Yesus, amin. Bye-bye, sampai jumpa lagi di subtema 4. Dadah, semangat ya belajarnya.